Permisi Bu. Ya, silahkan masuk Ibu, silahkan duduk. Perkenalkan, saya bidan Oksi yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu April. Baik, Ibu April. Saya tutup privasi terlebih dahulu ya Bu ya. Tutup pintu, tutup jendela, dan tutup sampiran. Baik, Ibu April, ada yang bisa saya bantu? Di sini Bu, saya mau melakukan screening pranikah. Baik, sesuai dengan keluhan yang Ibu rasakan saat ini, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah dengan tujuan mempersiapkan kehamilan saat sudah menikah ya Bu ya. Jadi pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah yang meliputi pemeriksaan semen, suhu basal, tubuh, pemeriksaan lendir serviks, tes sperm, dan tes pasca senggama. Yang pertama itu ada pemeriksaan semen. Jadi pemeriksaan semen itu dilakukan pada laki-laki untuk mengetahui kualitas semen atau mani seorang pria. Untuk cara pemeriksaannya, sebelumnya akan diberi tabung untuk menampung sperma atau mani dengan melakukan masturbasi di ruangan yang telah disediakan oleh klinik. Setelah itu, tabung yang diisi sperma akan dibawa ke laboratorium dan dites uji di bawah mikroskop. Untuk hasil pemeriksaan diperoleh dalam waktu 1 hari dengan beberapa hasil analisis, yaitu ukuran air mani normal 1,5 sampai 5 mili. Jumlah sperma dalam air mani normalnya 15 juta per ejakulasi. Untuk sperma itu kepala leher dan ekor yang tidak bercabang atau berjumlah 2. Yang kedua itu ada pemeriksaan suhu basal tubuh. Itu adalah suhu tubuh di pagi hari sebelum bangun dan beraktivitas. Cara pengukurannya yaitu menggunakan termometer suhu basal baik yang berjenis digital atau merkuri. Kemudian disiapkan bagian grafik untuk mencatat hasil pengukuran suhu setiap harinya. Agar tidak kesulitan, maka letakkan termometer di samping tempat tidur. Hasil pengukuran akan memberikan grafik pola perubahan suhu tubuh saat menstruasi dan masa subur. Yang ketiga itu ada pemeriksaan lendir serviks. Pemeriksaan lendir serviks itu untuk memantau siklus menstruasi, masa subur, dan mengenali karakteristik lendir itu sendiri. Cara pemeriksaannya dilakukan setiap hari pada waktu yang sama, yaitu usap lendir sebelum buang air kecil dan sesudah buang air kecil dengan tisu toilet. Usap dari depan ke belakang, kemudian dilakukan penilaian lendir seperti warna kuning, putih, jernih, atau keruh, konsistensinya kental, lengket, atau elastis, dan rasakan lendir itu kering, basah, atau licin seperti itu. Kemudian rasakan pada bagian vagina itu lembab, kering, atau basah. Dari semua penilaian, lakukan pencatatan setiap hari pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dapat dilihat dari satu siklus yang sudah dicatat. Lalu yang keempat ada pemeriksaan tes sperm, yaitu uji pakis atau lendir serviks yang digunakan untuk evaluasi lendir serviks dengan melihat struktur yang tergambar di objek kaca seperti daun pakis. Cara pemeriksaannya itu dilakukan pada masa ovulasi atau mendekati masa subur. Lendir serviks diambil dan dioleskan pada kaca objek. Hasil pemeriksaan dapat dilihat dari kaca objek, di mana apabila polanya sempurna seperti daun pakis, tandanya aktivitas estrogen baik dan tidak ada infeksi serviks. Lalu yang terakhir itu ada pemeriksaan uji pasca senggama. Itu untuk mengetahui kemampuan tembus spermatozoa menyerbu lendir serviks. Cara pemeriksaannya dianjurkan melakukan hubungan seks di rumah dan setelah 2 jam. Datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lendir serviks, diambil
Selanjutnya dilakukan pemeriksaan jumlah spermatozoa di lendir tersebut. Pemeriksaan itu dilakukan sekitar perkiraan masa ovulasi yaitu hari ke-12, 11, dan 14 dengan perhitungan menstruasi pertama dianggap hari pertama. Untuk hasil pemeriksaan dapat langsung dilihat pada pengamatan di bawah mikroskop, namun belum dapat kesepakatan para ahli seperti itu. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Apakah sudah jelas? Sudah Ibu. Sudah mengerti? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada Ibu. Kalau begitu saya evaluasi ya Bu ya. Jadi tadi untuk pemeriksaan tambahan screening pranikah itu apa saja ya Bu ya? Ada pemeriksaan semen, kemudian ada pemeriksaan suhu basal tubuh, ada pemeriksaan lendir serviks, ada tes apron, sama yang terakhir pemeriksaan pasca senggama. Ya, jadi Ibu sudah paham ya Bu ya. Ya. Nah, nanti apabila Ibu ada keluhan atau ada yang ingin ditanyakan kembali, Ibu bisa datang ke sini. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Terima kasih ya Bu, saya permisi dulu. Ya, selamat pagi.